Ibrahim ketika itu juga dengan Nabi Lut yang itu sangat mustahil sekali ya pada zaman yang ini sangat mustahil untuk kecuali dari Ismail ya. Ismail ini jauh ya memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim ya tinggi ya yang sebelumnya kita sudah samalah kepada Nabi Ibrahim inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala bilang halim wa basyarnahu bi ghulamin halim ya. Sesungguhnya yang segala macam ya tantangan yang belum tentu bisa dihadapi kita ya secara umum ya mungkin kita sama lahirnya Bani Israel ya dari keturunannya itu yang ketahui bahwasanya tidak setiap keturunan Nabi ini berapa Nabi ya yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerah terima muhsin wa dhahsin orang yang baik wa zalim itu mustahil tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang para nabinya bahkan mereka membutuhkan semoga bisa menjadi bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam tayangan channel Ibnu Sobirin yang mengupas tentang sejarah dan kebudayaan. Pada kesempatan kali ini Ibnu Sobirin akan membahas satu kisah yang sebelumnya sudah kita sama-sama saksikan, yaitu tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada satu keturunan Nabi Ibrahim dan saudaranya Nabi Ismail yaitu Ishak alaihissalam. Ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Nabi Ishak yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum itu saya informasikan kembali bagi kalian Sobat Ibnu Sobirin yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan kisah-kisah informatif lainnya. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, Nabi Ishak merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ishak ini lahir setelah Nabi Ismail alaihissalam ya. Tentunya dia berasal dari istri Sarah ya, Siti Sarah ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama tidak dikaruniai keturunan ya, sampai usianya menerangkan dalam beberapa kitab-kitab sejarah mengatakan bahwasanya diantaranya tafsir kitab Tarikh Muluk wal Imam ya, Imam At-Tabari, kemudian juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya diprediksi bahwasanya usia Nabi Ibrahim ketika itu berusia hampir 100 tahun, kemudian juga Sarah juga berusia senja ya, sudah kurang lebih 90 tahun ya. Kemudian ketika itu mereka diperintahkan untuk hijrah ya dari tempat mereka yaitu di Mesopotamia ke daerah Kan'an ya, ke daerah Kan'an yang letaknya dekat dengan Baitul Maqdis ya. Nanti di sini berdiri ya satu komunitas atau suatu suku ya yang akhirnya muncul negara Palestina sekarang ini. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam ya. Nabi Lut alaihissalam juga merupakan merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim yang ketika itu ya dikunjungi oleh Ibrahim ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini bertemu dengan Lut ya. Kemudian setelah itu meninggalkan Lut serta memilih tempat tinggal ya untuk tinggal beberapa waktu di daerah Palestina tersebut ya. Hingga pada suatu hari didatangi oleh 3 orang malaikat ya di sini ya. Ada 3 orang malaikat datang kepada Nabi Ibrahim ya. Kemudian Nabi Ibrahim di situ menjamu yang malaikat ini menyamar ya sebagai manusia biasa, kemudian datang ya bertamu kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ya menyambutnya ya, 3 malaikat ini. Kemudian dalam Al-Quran dikisahkan bahwasanya falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum ya. Ketika ya mereka dihidangkan ya satu hidangan ya, makanan di sini dikisahkan Nabi Ibrahim ini menyembelih ya seekor sapi ya, kemudian dihidangkan kepada para malaikat ini yang hingga akhirnya ketika ya hidangan tersebut sudah ada di hadapan mereka, itu akhirnya Nabi Ibrahim ini terkaget dan takut kok mereka tidak menyantapnya ya. Maro'a aidiyahum ya, ketika tangan-tangan mereka tidak menyentuh ya hidangan tersebut,
la tasila ilaihim nakirahum wa ujasa minhu khifah. Kemudian Nabi Ibrahim diliputi rasa takut ya. Kemudian kata malaikat, qalu la takhaf inna arsalna ila qaumi Lut ya. Wahai Ibrahim, janganlah engkau takut, bahwasanya sungguhnya kami diutus kepada kaum Lut ya. Artinya di situ para malaikat ini ketika ingin memberi peringatan ya kepada kaum Lut, mereka mampir dulu ya ke Nabi Ibrahim, kemudian disitulah ya mereka menceritakan Nabi Ibrahim bahwasanya nanti akan dikaruniai seorang keturunan putra, yang mana berkat kesabaran Nabi Ibrahim ini, putranya Ibrahim ini semuanya menjadi nabi semua ya, baik dari Ishak kemudian dari Ismail alaihissalam ya. Nah, ketika dikabarkan bahwasanya nanti mereka ya akan memiliki keturunan ya dari Sarah ini ya, dari Sarah kemudian dan Nabi Ibrahim ini ya, istrinya ini heran ya, heran bagaimana di usia renta mereka seperti ini bisa mendapatkan seorang keturunan ya, yang itu sangat mustahil sekali ya, pada zamannya juga sama ya. Yang kisahnya ini diabadikan dalam Al-Quran, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syekh ya. Ketika itu ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syekh ya. Bagaimana saya bisa beranak ya, bagaimana saya bisa melahirkan seorang anak sedangkan usia saya ini sudah sangat tua ya, sudah sangat tua renta, yang ini sangat mustahil untuk untuk dijalani oleh setiap manusia pada umumnya ya. Akan tapi ya karena kuasa Allah dan kehendak Allah, maka ya akhirnya lahirlah Nabi Ishak dari mereka berdua ya. Berkat kesabaran Nabi Ibrahim juga akhirnya Nabi Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini lahir ya, meskipun dari beda ibu ya. Nabi Ismail yang sebelumnya saya sudah kisahkan itu dari dari Hajar, kemudian Nabi Ishak ini dari Sarah ya. Fabasyarnahu bi Ishak wa min wara'i Ishak Yaqub. Kemudian ya dari Nabi Ishak ini ya tentu keturunan-keturunannya banyak yang menjadi nabi ya, terutama di daerah Kan'an tersebut ya, daerah Palestina dan mayoritas negeri Syam ya, mayoritas negeri Syam, kecuali dari Ismail ya. Ismail ini jauh ya periodenya hingga ke Nabi Muhammad. Nah, jadi sedikit sekali yang menjadi nabi di silsilahnya Nabi Ismail. Akan tapi di Nabi Ishak ya banyak sekali yang menjadi nabi dari keturunan Ibrahim ini. Di antaranya Ibrahim, kemudian juga Ishak, kemudian di bawahnya ada anaknya Ishak itu Yaqub ya, kemudian Yusuf ya, dan seterusnya. Fabasyarnahu, kata Allah Subhanahu wa taala ya, fabasyarnahu bi Ishak wa min wara'i Ishak Yaqub ya. Kami berikan kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim ya, akan kelahiran akan kedatangan Ishak, kemudian ya setelah Ishak ini anaknya itu Yaqub ya, atau yang sekarang terkenal ya di kalangan orang-orang Yahudi ini sebagai Bani Israel ya. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan bahwasanya waja'alna lahu Ishaq wa Yaqub ya. Dijadikan Ishak dan Yaqub wa kullan ja'alnahu nabiyya ya. Wa kullan ja'alnahu nabiyya. Dan keduanya yaitu Ishak dan Yaqub ini kami jadikan dua-duanya ini seorang nabi ya. Jadi bukan hanya Ishak saja atau Yaqub saja, akan tapi dua-duanya ya dijadikan seorang nabi ya. Subhanallah ya. Kisah yang agung ya. Berpuluh-puluh tahun ya, dengan waktu yang lama mereka akhirnya Ibrahim dan Sarah ini ya, berkat kesabaran mereka ya kan, akhirnya dikaruniai seorang putra, bahkan bukan hanya seorang putra ya, putra yang mampu meneruskan dakwah Nabi Ibrahim ya, yaitu dari Ishak, kemudian dari Ishak itu ke Yaqub, Yusuf dan seterusnya. Sobat Ibnu Sobri sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya satu sifat khusus ya antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail ya, karena mereka berdua memiliki kelebihannya masing-masing ya. Nabi Ishak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ya yang sangat luar biasa ya, kecerdasan ya, kepandaian yang sangat luar biasa. Sedangkan Nabi Ismail diberikan ya, dihibahkan kepadanya yaitu sifat kelemah lembutan ya, kesabaran yang sangat yang sangat tinggi ya, yang sebelumnya kita sudah sama-sama membahasnya ya. Inna nubasyyiruka bi ghulamin alim ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, inna nubasyyiruka bi ghulamin alim, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang kelahiran Ishak ya, Ishak bi ghulamin alim, yaitu seorang anak yang kata Allah cerdas ya, atau cendekiawan ya, seorang anak yang berilmu ya, memiliki ilmu. Subhanallah ya, itu Nabi Ishak ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang Nabi Ibrahim yang dikaruniai seorang anak yang memiliki sifat kesabaran halim ya. Wa basyarnahu bi ghulamin halim, wa basyarnahu bi ghulamin halim ya. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang seorang anak yang
lemah lembut, yang sabar ya. Jadi di sini halim ini bukan hanya sekedar sabar, tapi fasobrun jamil ya, sebaik-baiknya sabar ya, yang keluh kesahnya ya dihadapi dengan sifat-sifat positif ya, yang segala macam ya tantangan yang belum tentu bisa dihadapi oleh manusia lain itu mampu dihadapinya dengan tidak berkeluh kesah ya, dan dengan tidak mengeluh ya, hanya mengeluhkan hal ini dan mengadukan ya hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata ya. Ya kalau misalkan kita ya secara umum ya mungkin kita sabar ya, tapi belum sampai kepada tahapan ya atau derajat halim ini ya, kepada derajat jamil ya, yang kita masih mengisahkannya atau menceritakannya kepada orang lain, tidak berkeluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan sobat Ibnu sekalian. Akhirnya Nabi Ishak ini menjadi salah satu nabi ya, yang ya memprakarsai lahirnya Bani Israel ya, dari keturunannya itu Yakub ya, atau Israel ya. Maka dalam kisah yang lain di sini sebutkan Israel ya, Israel ya. Itu adalah beberapa ayat ya yang menceritakan tentang Nabi Ishak ya. Yang perlu diketahui bahwasanya tidak setiap keturunan nabi ini bisa menjadi seorang nabi lagi, atau tidak setiap keturunan orang baik di sini bisa menjadi baik lagi ya. Karena di sini kalau misalkan orang baik melahirkan orang baik lagi, maka niscaya Nuh akan melahirkan Kan'an yang memiliki sifat baik, atau Nuh ya akan mewarisi Kan'an akan mewarisi sifat Nuh ya, atau Kan'an bisa mewarisi sifat bapaknya yang sebagai seorang nabi. Akan tapi tidak ya, di sini hanya beberapa orang saja atau beberapa nabi ya yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada mereka, yaitu anaknya, untuk bisa meneruskan dakwah mereka, untuk meneruskan estafeta kepemimpinan mereka berdakwah ya dalam agama tauhid, Allah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan ya, berkat atas kesabaran Nabi Ibrahim ya, menunggu akan datangnya seorang keturunan yang soleh ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus ya dalam setiap doanya ya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ijabah doanya tersebut ya, meski ya ini sangat tidak mungkin untuk terjadi ya. Artinya mereka berdua ya, dari Nabi Ibrahim kemudian yang sudah lanjut usia beserta istrinya juga yang sudah mungkin bisa dikatakan mandul, lahirlah ya seorang anak yang soleh ya. Kemudian juga dari Hajar juga lahir anak yang soleh, yaitu Ismail ya. Dari Sarah lahir anak yang soleh, Ishak ya. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi ya. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi ya. Tidak semuanya dari keturunan mereka berdua, yaitu Ishak dan Ishak ya dan Yakub ini menjadi orang-orang yang soleh ya. Ada yang muhsinun, orang yang baik, wa dzalimun li nafsi, dan orang-orang yang zalim ya, orang-orang yang zalim. Bahkan banyak ya dari keturunan Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub ya, kemudian Yusuf dan seterusnya. Banyak nabi-nabi ya dari kalangan dari keturunan dari nislah Ishak ini diutus kepada bangsa Israel, namun ya amat sangat disayangkan mereka membunuh nabi-nabi mereka ya. Mereka membunuh nabi mereka, meskipun mereka ini merupakan keturunan dari para nabi tersebut ya. Pesan moral yang bisa diambil sobat Ibnu Sobirin sekalian ya, dari kisah ini bahwasanya jangan ya putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap sujud-sujud kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hajat kita ya, yang itu mustahil tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang mustahil. Maka terutama ya bagi para ibu-ibu ya yang sudah menikah ya puluhan tahun ya, bahkan sampai usia senja ya, teruslah ya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikaruniakan ya seorang anak yang soleh, keturunan yang soleh atau soleha, guna melanjutkan kebaikan ya orang tuanya ya. Karena dari kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa petik ya pelajaran penting ya akan kesabaran ya dalam hal apapun ya, terutama dalam menunggu buah hati ya. Maka di sini bukan kita saja ya yang pada era sekarang ini lama diberikan keturunan atau momongan ya, tapi bahkan ya para nabi sekalipun diuji dengan hal demikian, akan tapi mereka mampu bersabar sehingga buah yang manis itu akan terlahir dari situ. Itu keturunan yang baik ya, keturunan yang soleh ya. Dan mereka semua akhirnya menjadi nabi ya.
kecuali dari Nabi Ismail ini jauh ya jaraknya kepada Nabi Muhammad ya. Akan tapi dari Ishak ya, di antara Ishak ya dari Ishak tersebut ya banyak keturunannya yang menjadi nabi ya. Sehingga mereka semua ini hidup ya di Kan'an ya, diutus kepada bangsa Yahudi ya, sehingga berdakwah. Akan tapi orang-orang Yahudi ini tidak mengindahkan ya dakwah para nabinya, bahkan mereka membunuh para nabi tersebut, sehingga mereka termasuk kaum yang terancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan orang-orang yang sesat ya. Orang-orang Yahudi ini mereka memiliki ilmu, akan tapi mereka tidak mengamalkannya. Itu saja sobat ilmu sobat sekalian dari kisah ini. Semoga bisa menjadi pencerah bagi kita, dan semoga bisa memiliki banyak manfaat bagi kita ya dalam mentadaburi kisah-kisah para nabi dan rasul. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kisah-kisah informatif lainnya. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.